Manusia dilahirkan dalam keadaan Islam, menghadap padanya juga dituntut membawa iman Islam. Yang tidak membawa iman Islam tentu tidak tahu jalan menuju di sisinya, karena yang disebut Islam itu iman kepadanya. Ma'rifat memahami lafaz Allah dan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita diwajibkan belajar dari awal dilahirkan sampai akhir hayat. Belajar yang paling tepat, wajib ada guru pembimbing. Akan tetapi belajar tidak harus memakai jasa guru, karena ada pepatah bilang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari besok agar lebih baik dengan hari ini, dan seterusnya. Yang berarti pengalaman yang kita lewati juga akan dijadikan guru. Sesungguhnya kehidupan kita disempitkan oleh sang waktu. Hari esok hanya dapat diimpikan, dan kita dibawa oleh berputarnya bumi ini yang tiada henti tidak kita sadari. Tahu-tahu usia mendekati akhir hayat kita, dan itu pasti mati kita tidak dapat kita tolak lagi. Manusia dilahirkan dalam keadaan Islam, menghadap padanya juga dituntut membawa iman Islam. Yang tidak membawa iman Islam tentu tidak tahu jalan menuju di sisinya, karena yang disebut Islam itu iman kepadanya. Dalam kurung orang yang mati rohnya akan kembali ke siapa yang diimani di masa hidupnya. Menuhankan makhluk apa? Menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat yang maha segala-galanya, semuanya maha sempurna. Yang salah Tuhan, amalnya tidak dapat menolongnya dan sia-sia. Oleh sebab itulah iman itu wajib diilmuinya, karena sifat bersahadat atau bersaksi wajib ada yang disaksikan. Bila tidak ada yang disaksikan, mengaku menyaksikan itu bohong namanya. Dan makrifat itu bukan ilmu penafsiran. Contoh, makrifat ke-Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti telinga memahami adanya zatnya suara, seperti mata melihat adanya yang berwarna, seperti hidung memahami adanya zatnya benda gas. Masing-masing panca indera pemahamannya berbeda-beda, dan hati pikiran itu hanya dapat membayangkan apa yang diketahui oleh panca indera kita saja, atau dalam kurung hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Karena itu ilmui rohani kita agar dapat makrifat ke-Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saudara kita yang menafsirkan lafal Allah dan lafal Muhammad dijadikan pondasinya imannya, seperti gerakan 4 dalam sholat dipahami seperti huruf lafal Allah, dan dipahami seperti lafal Muhammad, alif lam lam ha dan mim sampai dal, dan memahami sholat. Itulah yang mereka yakini sebagai tauhid. Dalam kurung Muhammad dan Allah menyatu di dalam gerakan sholat. Yang tidak sholat mereka bilang bukan Islam, akan tetapi saat ini ada selain Islam yang melakukan sholat, seperti Kristen Ortodok. Kalau kita tengok ke cerita Adam dijadikan
Iblis dan malaikat selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya diperintah sujud, ke Nabi Adam tidak mau, dalam kurung agar saling menghormati sebagai sesama ciptaannya, tidak mau. Dalam pengertian disyariatkan atau diberi kewajiban syariat. Pada akhirnya malaikat mau memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan iblis tetap menyombongkan diri. Iblis dan malaikat keduanya juga Islam secara iman atau hakikatnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak iman Islam, akan tetapi melakukan syariat yang diajarkan nabinya, siapapun nabinya, karena semua nabi hanya ada satu agama Islam, karena para nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang menciptakan semua dalil yang ada. Benar salahnya iman dapat kita koreksi dari kita sendiri, jangan sampai menyelisihi seruan ayat Al-Quran yang menyelisihi di dalam kekafiran diri kita sendiri. Dalil ini terdapat di surat Fatihah ayat ke-6 sampai ke-7. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.